Namanya Bani Suwarno. Ia meniti karir sebagai seorang guru seni budaya sejak tahun 1992 silam. Saat ini ia mengajar seni budaya di SDN Ngepung, Jalan Raya Bromo 76, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Para murid biasa memanggilnya dengan sapaan Pak Bani. Kamis pagi 31 Maret 2022, Tada Today TV janjian bertemu dengan Pak Bani di depan Polsek Sumberasih. Setelah bertemu, Tada Today TV mengikuti perjalanan Pak Bani menuju sekolah tempat ia mengajar. Bani sebenarnya tinggal di kawasan Jalan Pahlawan, Kota Probolinggo. Untuk sampai ke sekolah tempatnya mengajar, Bani harus menghabiskan waktu sekitar 40 menit di perjalanan. Meski jauh jarak tempuh menuju sekolah tempatnya mengajar, tak pernah ciut hati Bani menjalankan pengabdiannya. Bahkan di SDN Ngepung, Bani mendirikan Sanggar Seni Kusuma Laras. Tujuannya untuk mewadahi anak-anak yang menyukai kesenian. Saat ini terhitung sudah 10 tahun Bani mengajar kesenian di SDN Ngepung. Sebelumnya pada tahun 1992, Bani masih mengajar di SDN Tisno Negaran, Kota Probolinggo. Kemudian mulai tahun 2000 Bani dipindah ke SDN Ngadirejo, Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Dengan tugasnya sebagai guru seni, Bani tetap enggan disebut sebagai seniman. Ia merasa hanya seorang guru seni yang dengan ikhlas menyalurkan ilmunya. Mulai dari seni tari, karawitan, dan teater. Namun cita-cita Bani memang menjadi guru. Bani terlahir dari keluarga miskin. Sejak kecil ia hidup bersama paman dan bibinya. Sebab saat masih bayi, Bani telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Saat berbincang dengan Tada Today TV, terpancar sinar ikhlas dari mata sosok guru itu. Pengalaman menghadapi rintangan dan tantangan di masa lalu justru menjadikan Bani mampu bertahan dan berkarya sampai saat ini. Pria kelahiran Madiun ini mengaku sangat terkejut di masa awal mempelajari kesenian khas Probolinggo. Baginya, semakin diselami, seni semakin menjalar ke nalurinya dan membuatnya semakin tertarik. Sampai di SDN Ngepung pada Kamis pagi itu, Bani ternyata mendapat jadwal piket. Dia meminta anak-anak bergantian menceritakan dongeng. Mereka terlihat tertib dan antusias. Setelah selesai, Bani menyuruh mereka memasuki kelas masing-masing. Pak Bani mengajar di kelas 3. Selain sebagai guru bidang seni, di SDN Ngepung Bani juga menjadi wali kelas 3. Sedangkan untuk pelajaran seni, anak-anak berlatih di sanggar 2 kali dalam seminggu, mulai dari kelas 2 sampai kelas 6. Sebuah ruangan yang cukup luas menjadi tempat mereka berlatih. Di dalamnya tersedia berbagai alat musik tradisional seperti gamelan, gong, dan kendang. Hari itu Bani mengajari mereka menari. Ia berkeliling memperhatikan anak didiknya, sembari sesekali memandu gerakan mereka. Sanggar Kusuma Laras yang didirikan Bani sudah beberapa kali memenangkan kejuaraan. Di Pekan Seni Pelajar Tari tingkat provinsi, Sanggar Kusuma Laras menduduki juara 3. Selain lomba, anak didik Bani juga sering diminta oleh Pemkab Probolinggo untuk tampil menyambut tamu di wisata Gunung Bromo. Untuk cita-cita karena saya dari keluarga miskin. Jadi mungkin cita-cita itu mungkin awal dari guru pada waktu itu karena anak desa ya, saya di Madiun desa. Sehingga guru itu saya naluri keguruan mungkinnya. Akhirnya saya memilih di SPG. Tentu saja perjalanan Bani sebagai seorang guru dilewati dengan berbagai cerita menarik. Seperti pengalamannya saat mengajar di SDN Ngadirejo. Bani bercerita, SDN Ngadirejo memang terkenal menjunjung tinggi tradisi dan kebudayaan. Mayoritas masyarakat setempat beragama Hindu. Nah, Bani sering menyanyikan lagu Dandang Gulo yang tidak begitu dikenal di Ngadirejo. Alhasil, masyarakat setempat begitu senang menyambut baik kehadiran Bani di SDN Ngadirejo. Tak sampai di situ, setiap acara akhir tahun sekolah digelar hingga 3 hari 3 malam. Masyarakat meminta Bani dan murid-muridnya terus menampilkan tari-tarian tradisional. Karena itu Bani sangat mengapresiasi kecintaan masyarakat terhadap seni tari dan musik.
Masyarakat juga mendukung apapun yang menunjang Bani untuk mengembangkan seni tari dan musik. Bani kembali bercerita, suatu hari pernah ada perlombaan di kota Probolinggo. Masyarakat sekitar tempatnya mengajar sampai berbondong-bondong ikut serta dan menginap di kota Probolinggo. Itu demi menyaksikan anak-anaknya mengikuti lomba. Selain menginap, mereka bahkan memasak dan makan bersama. Tahun 92, saya di Ngadirejo itu pengalaman menarik macam-macam karena di sana kan beragama Hindu, sehingga seni tradisi itu benar-benar dihargai. Kadang-kadang ketika saya menembangkan dandang gulo, itu orang sana malah mengira saya kok bisa Pak Bani Hindu tang. Padahal di desa saya menyanyi dandang gulo itu udah biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di sana seni itu benar-benar dihargai, itu masyarakat benar-benar mendukung lebih dari 100%. Contohnya misalkan kita pekan seni pelajar awal di SD Ngadirejo itu, wali murid itu ikut semua dan mengontrak di kota untuk untuk menunjang semuanya ini. Jadi wali murid itu benar-benar masak itu untuk melayani anak-anak. Jadi guru dan ini waduh benar-benar mantap sudah. Mengajar di SDN terpencil bukan lagi menjadi tantangan bagi Bani. Ia justru merasa sangat bangga saat menyaksikan muridnya yang awalnya tidak bisa menjadi bisa berkat giatnya berlatih. Bani hanya menyarankan agar pemerintah bisa melakukan pembinaan terhadap guru kesenian yang ada di Kabupaten Probolinggo, terutama agar cita-citanya sejak kecil mampu ia lestarikan. Bani selalu menanamkan dalam dirinya bahwa dengan seni hidup akan menjadi indah. Selama ini di Kabupaten Probolinggo itu tidak ada pembinaan seni. Nah, berbeda dengan yang lain, misalkan yang lain itu ada pembinaan seni dari dinas, ini. Selama ini saya tidak pernah untuk pembinaan seni di dinas. Cuma karena misalkan ikut itu hanya seleksi, lewat seleksi. Pembinaan guru seninya belum ada. Jadi mohon kalau bisa jadi pembinaan dari dinas untuk yang berguru berkesenian itu akan dibentuk. Harapan semoga karena seni budaya itu adalah tinggalan nenek moyang, dan ini kita harus nguri-nguri budaya ini dengan prinsip, dengan seni hidup menjadi indah. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.